Apakah Anda pernah mendengar ustadz-ustadz Wahabi di YouTube yang mengatakan, satu, Asy'ariyah meyakini bahwa Allah ada di mana-mana. Dua, Asy'ariyah membatasi Allah hanya punya 20 sifat. Dua hal ini adalah dusta yang diulang-ulang oleh ustadz-ustadz Wahabi Indonesia. Jika Anda sendiri membuka kitab-kitab Asy'ariyah, Anda tidak akan menemukan dua hal tersebut, karena dua hal tersebut adalah kebohongan. Saya penasaran, apa tujuan ustadz-ustadz Wahabi Indonesia yang mana mereka bergelar doktor, tetapi terus-menerus mengulang-ulang kebohongan ini? Menuduh Asy'ariyah meyakini Allah berada di mana-mana. Menuduh Asy'ariyah membatasi Allah hanya punya 20 sifat. Saya punya pertanyaan untuk teman-teman Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi seringkali menjelaskan bahwasanya setiap hal baru yang berkaitan dengan ibadah dan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat, maka hal yang baru tersebut adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan teman-teman Wahabi terkait adanya kebiasaan seorang kiai yang ketika pertengahan mengajar, dia kesulitan untuk menjelaskan apa yang sedang diajarkannya kepada santri-santrinya, maka dia keluar dari kelasnya dan menempelkan pipi kanan dan pipi kirinya ke tanah. Kemudian dia mengucapkan doa, Ya Mu'allima Ibrahim, alimni. Wahai yang mengajarkan Nabi Ibrahim, alimkanlah aku, pandaikanlah aku. Dia terus-menerus mengulang-ulang doa tersebut, Ya Mu'allima Ibrahim, alimni, sambil mengulang-ulang keadaan tersebut, yaitu menempelkan pipi kanan dan pipi kirinya ke tanah. Dan itu adalah kebiasaannya setiap kali kesulitan di dalam menjelaskan apa yang sedang diajarkannya kepada santri-santrinya. Pertanyaan saya, apakah kebiasaan kiai tersebut adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat? Jika kita menggunakan rumus yang diajarkan oleh ustadz-ustadz Wahabi, ya kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh kiai tersebut adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Namun, tahukah Anda siapa nama kiai yang punya rutinitas tersebut? Kiai tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh murid beliau yang bernama Ibnul Qayyim di dalam kitab Usulud Da'wah halaman 419. Apakah teman-teman Wahabi akan tetap ngotot mengatakan bahwa kebiasaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut adalah bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat? Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu wajib diimani berdasarkan makna zahirnya. Sehingga mereka meyakini bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, Allah punya telapak kaki, dan lain sebagainya. Namun mereka akan kebingungan ketika berhadapan dengan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, yang artinya secara makna zahir segala sesuatu akan rusak kecuali wajahnya. Berdasarkan makna zahir, maka segala sesuatu akan rusak, termasuk tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, telapak kaki Allah, dan tersisa hanya wajahnya.
Maka, jika orang-orang Wahabi berpegang pada makna zahir ayat tersebut, mereka telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena telah menetapkan sifat rusak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika orang-orang Wahabi tidak berpegang pada makna zahir ayat tersebut, berarti mereka telah keluar dari manhaj mereka sendiri karena sudah tidak berpegang lagi pada makna zahir ayat. Nah, di sini orang Wahabi kebingungan. Jika berpegang pada makna zahir, maka mereka keluar dari agama Islam. Jika mereka tidak berpegang pada makna zahir, maka mereka telah keluar dari manhaj mereka sendiri. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Saat ini banyak bermunculan di YouTube ustadz-ustadz yang mengajarkan bahwasanya Allah bertempat, tempatnya di arah atas. Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya akidah ini yang meyakini bahwa Allah bertempat, tempatnya di arah atas adalah akidah hululiyah tanpa disadari. Bagaimana penjelasannya? Simak penjelasan saya berikut ini. Bumi berbentuk bulat. Ibnu Taimiyah sendiri sepakat bahwasanya bumi berbentuk bulat. Jika bumi berbentuk bulat, kemudian masing-masing orang yang ada di muka bumi menunjuk ke arah atas dan meyakini bahwasanya Allah bertempat di arah atas, berarti Allah mengelilingi bumi. Artinya, bumi berada di dalam zat Allah. Seluruh ulama sepakat barang siapa yang meyakini bahwa makhluk berada di dalam zat Allah atau meyakini Allah berada di dalam makhluk, itu adalah akidah hululiyah yang sesat dan menyesatkan. Banyak orang yang mudah menuduh sesat hanya gara-gara mereka tidak paham apa itu definisi bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat. Jika kita membuka kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang sangat ahli di dalam ilmu agama Islam, kita akan menemukan bahwasanya yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah, bid'ah sesat, adalah perkara baru yang menabrak aturan syariat yang sudah ada. Sehingga ketika perkara baru tersebut tidak menabrak aturan syariat yang sudah ada, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang sesat. Contohnya adalah tradisi mandi sebelum menulis hadis. Tradisi ini dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari setiap kali akan memasukkan satu hadis ke dalam kitab As-Sahih, beliau melakukan mandi terlebih dahulu. Perbuatan atau tradisi yang dilakukan oleh Imam Bukhari tidak bisa disebut sebagai bid'ah sesat. Kenapa? Karena tradisi yang beliau lakukan tidak menabrak aturan syariat yang sudah ada.